Suatu hari Umar bersama sahabat-sahabat yang lain ada di majelisnya Rasulullah SAW. Ittala'a alaina, tiba-tiba muncul alaina ing atase kita sapa rajulun wong lanang. Rajulun itu laki-laki, kalau perempuan itu imro'atun. Imro'atun itu artinya perempuan. Makanya wonten istilah yang cukup populer, al-mar'ah kal-mir'ah. Jadi wanita itu seperti kaca. Wanita itu seperti kaca, Pak. Kenapa kok wanita itu seperti kaca? Ada yang tahu? Mudah rapuh. Jadi seorang wanita itu mudah rapuh, Pak. Makanya kalau sakit panjenengan dengan istri panjenengan sakit sing sae, ucapannya, tingkah lakunya, dan lain sebagainya. Karena wanita itu diciptakan dari tulang rusuk sebelah kiri. Kalau itu terlalu kencang, maka akan bengkok. Tapi kalau jenengan terlalu lunak, dia tambah kencang, Pak. Tambah nemen. Makanya nek sakit itu tengah-tengah gitu kita, tengah-tengah. Itu keras itu terlalu kencang lembek, mudah layu, mudah patah. Tapi kalau dengan lembek tambah nemen gitu, seperti itu. Makanya nek sakit di tengah-tengah mawon gitu. Jadi al-mar'ah kal-mir'ah. Makanya rajulun ini adalah orang laki-laki. Kemudian syadidu bayani siyabi, yang banget putih klambine. Syadidu bayani siyabi, yang banget putih klambine. Syadidu sawadi sya'ri, yang banget hitam rambutnya. Jadi ada seorang laki-laki datang di majelisnya Rasulullah, orangnya itu tiba-tiba ada kriterianya, orang laki-laki, bajunya itu sangat putih, kemudian rambutnya itu sangat hitam, la yura kang ora ditingali alaihi ing atase rajul apa asarus safari, labete bepergian. Jadi tidak ada jejak gitu, tiba-tiba ada gitu. Ya'rifu, dan orang ngerti atau orang mengenal hu ing rajul minna saking kita sapa ahadun salah suci. Jadi dia tidak dikenal, tidak diketahui oleh siapapun. Waktu itu Rasulullah ada di kota Madinah. Jadi orang seluruh kota Madinah itu tidak tahu, tidak kenal siapa sih orang laki-laki yang datang kepada Rasulullah SAW saat itu. Jadi tidak ada yang kenal Pak orang Madinah. Hatta jalasa, sehingga lungguh. Jalasa itu artinya duduk. Ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maring Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'asnada, kemudian menyandarkan, nyenderaken sapa rajul rukbataihi ing napa niki? Dengkulnya, kok enak iki dengkul, bahasa anunya apa? Lututnya. Rukbataihi ing dua lututnya atau dua lutute rajul, ila rukbataihi, disandarkan kepada lututnya Rasulullah SAW. Jadi lutut ketemu lutut, Pak. Jadi datang tiba-tiba, tidak tahu dia datang dari mana, bajunya putih, kemudian rambutnya itu sangat-sangat hitam, ya. Kita tidak tahu dia itu bekas kedatangan, tidak tahu, tidak ada motor, tidak ada onta, tiba-tiba saja. Kemudian dia duduk di depannya Rasulullah, menyandarkan kedua lututnya, kemudian wawadoa, dan deleh atau meletakkan sapa rajul kaffaihi ing napa niki, telapak tangannya, kedua telapak tangannya, ala fakhidaihi ing atase pupune rajul. Jadi ini disandarkan dengan lututnya Rasulullah, kemudian tangannya duanya itu ada di lututnya piyambak, Pak.
nanti saya akan praktekkan gitu. Jadi mendekat kepada Rasulullah. Kemudian waqala, dia berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni, ya ini adalah huruf nida. Kalau dalam ilmu nahwu namanya nida. Nida itu artinya panggilan. Ya Muhammad misalnya, ya siapa, ya fulan, wahai fulan. Ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni, akhbir, berilah kabar sapa sira ni ing ingsun anil islami, saking Islam. Jadi dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, berikanlah aku informasi terkait dengan Islam. Faqala, kemudian jawab sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-islamu utawi Islam iku antashhada, yen to nyekseni sapa sira Allah an stuhne kelakuan la ilaha, ora ana pangeran iku maujud illallahu, kecuali Allah, wa anna Muhammadan, lan setuhune Nabi Muhammad iku Rasulullah, utusane Allah. Jadi dia bertanya terkait dengan Islam. Rasulullah kemudian menjawab, Islam itu adalah engkau bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Makanya Bapak Ibu, syahadat ini adalah alamat atau tanda pertama seseorang itu dikatakan muslim apa tidak. Makanya kalau ada orang yang masuk Islam, maka pertama kali yang dilakukan adalah mengikrarkan syahadat atau dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nanti kalau jangan nikah juga akan diikrarkan. Ini adalah alamat pertama Pak, tanda Pak. Makanya ketika ada orang sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka dia tidak boleh untuk dibunuh, tidak boleh untuk dicederai, tidak boleh untuk dihina dan sebagainya. Karena ketika dia sudah mengikrarkan kalimat itu, maka dia adalah sudah termasuk agama Islam. Nah ini yang membedakan antara dia itu dikatakan Islam, apa dia itu dikatakan kafir. Yang membedakan itu Pak. Makanya sebaik-baik orang kafir, misalnya nyumbang masjid, nyumbang musola, nyumbang sekolah, nyumbang jalan dan sebagainya, tapi dia tidak mengikrarkan kalimat ini Pak, maka karena apa? Syarat pertama seorang Islam, seorang mukmin itu adalah mengikrarkan kalimat syahadat. Makanya di surat Al-Ikhlas itu ada 5, qul huwallahu ahad, Allah as-samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu satu Pak. Jadi satu Pak. Ini harus diyakini. Jadi Tuhan kita itu satu. Tidak ada Tuhan ayah, Tuhan ibu, Tuhan bapak, tidak ada Pak. Jadi ahad esa, satu, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Allahus samad, hanya kepadanya kita tempat berlindung Pak. Jadi tidak ada tempat berlindung selain Allah. Makanya kalau jenengan misalnya ada sesuatu atau keperluan sesuatu, kemudian datang ke sungai misalnya, minta sesuatu di sungai, maka itu sama dengan jenengan menyekutukan Allah, sama dengan jenengan menggandakan Allah, menggandakan Tuhan Pak. Makanya hati-hati Pak, hati-hati sangat. Jadi kita mintanya semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kan kalau ke kuburan, ziarah atau takziah, ngapain Pak? Mendoakan nggih. Ingat loh nggih, mendoakan bukan meminta. Ini yang harus titik tekankan. Kewali songo jenengan meminta apa mendoakan? Mendoakan Pak. Atau setidaknya jenengan berdoa di tempat itu, meminta kepada Allah di tempat itu. Bukan kita meminta kepada sunannya, bukan kita meminta kepada wali atau orang yang ada di kuburan itu. Itu sama dengan musyrik. Tapi kita mengalap barokah, mengambil barokah tempatnya. Karena barokah ini macam-macam.
ada itu barokah berupa tempat. Contoh, sesuatu yang pernah didatangi oleh Rasulullah, Pak. Contoh Gua Hira. Nah, itu tempat-tempat berkah. Jenengan nanti ke sana doa di sana. Contoh lagi ada yang namanya Raudhah. Nanti kalau jenengan ke Madinah, di sana ada namanya Masjid Nabawi. Antara makamnya Rasulullah dan juga mimbarnya Rasulullah itu namanya Raudhah. Nah, kemarin yang tinggi, yang kemarin umroh itu doa di situ, dan itu salah satu tempat yang mustajab. Itu kalau di Madinah. Kalau di Mekah ada yang namanya Multazam. Multazam itu antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah, Pak. Ini nggak lebar, mungkin hanya 2 meter atau 1,5 meter lah. Dan orang banyak berdoa di situ, minta kepada Allah di situ, karena itu salah satu tempat yang mustajab untuk berdoa. Jadi ada tempat yang itu kita ngalah barokah. Jadi keberkahan itu ada tempat bisa kita doa di situ. Wali, tempat-tempat wali itu berkah, Pak, karena di situ ada waliullah. Dengan doa di situ, minta kepada Allah di situ. Ada berkah tempat, ada juga berkah waktu. Berkah waktu itu berarti waktunya jenengan dianjurkan untuk banyak berdoa. Di antaranya malam Jumat. Jadi malam Jumat, misalnya besok ini hari Jumat, malam Jumat berarti mulai maghrib sampai nanti besok sore menjelang maghrib lagi, maka itu adalah di antara waktu-waktu yang mustajab untuk kita berdoa. Bahkan kalau kita meninggal, dalam satu riwayat, orang yang meninggal di waktu Jumat, malam Jumat, maka dia akan dihindarkan oleh Allah dari yang namanya siksa kubur. Terus lagi waktu antara adzan sama iqomah itu juga waktu yang mustajab. Makanya jenengan kita gunakan untuk ujian ya, kalau di sini jenengan kalau bisa banyak-banyak zikir di saat itu. Kemudian lagi ada lagi waktu antara 2 khutbah Jumat. 2 khutbah Jumat, kalau jenengan besok melaksanakan salat Jumat, usahakan ketika imamnya itu duduk di antara 2 khutbah, yang biasanya kalau bilalnya itu Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, hendaknya khatibnya ini memberi waktu kalau bisa. Supaya apa? Supaya jamaahnya ini berdoa di waktu itu, karena waktu itu adalah waktu yang mustajab. Saged dipahami Pak nggih? Terus lagi adalah ketika panjenengan dalam keadaan berpuasa ini, Pak. Ini juga termasuk waktu yang mustajab untuk berdoa, apalagi di bulan suci Ramadan. Oh, itu. Kemudian wa tuqimas shalah, wa tuqima lan jumenengi sapa sira as-sholata ing salat. Jadi yang pertama tadi mengikrarkan bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Yang kedua adalah sholat, Pak. Nah, yang dimaksud sholat di sini adalah sholat 5 waktu. Duhur berapa rakaat? Menang lali duhur berapa rakaat? Saking semangat deh. Duhur. Oh nanti lah lupa ya. Duhur 4 rakaat. Jangan lupa, Pak. 12 rakaat. Asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat. Berarti semuanya jumlahnya 17 rakaat. Nek saged niku jangan sampai bolong dan wajib dan harus tidak bolong. Nek saged dengan tambahi dengan salat-salat sunnah yang lain, Pak, terutama salat qabliyah, ba'diyah yang kita kenal dengan sholat rawatib. Sholat rawatib itu apa? Sholat yang mengiringi sholat fardu dan mempunyai pengaruh terhadap sholat fardu. Misalnya dengan sholat fardunya pas waktu baca Fatihahnya tidak khusyuk, maka nanti bisa dilengkapi dengan sholat-sholat sunnah. Ada berapa, Pak, sholat rawatib, Pak? Bu, masih ingat? Ada berapa?
Coba dihitung Pak. Coba subuh 2 rakaat sebelum subuh Pak. Zuhur 2 rakaat sebelum zuhur. Setelah zuhur 4 rakaat. Maghrib 2 rakaat setelah maghrib. Isya 2 rakaat setelah isya. Jumlahnya ada 12. Lah kalau kita bisa melaksanakan ini Pak, janjinya Allah lewat Rasulullah, man sholla isnatai asyrota raka'atan fi yaumin wa lailatin banallahu bihinna baitan fil jannah. Barang siapa yang bisa melaksanakan sholat 2 rakaat sehari semalam, maka Allah akan membangunkan dia rumah di surga. Kan kalau pengen punya rumah gratis Pak, nah itu jenengan lakukan yang sakit Pak, supaya nanti dengan di surga tidak usah bangun rumah lagi gitu, jadi sudah punya rumah. Sakit Pak ya? Nah ini Bapak, ketika ini diberitahukan Rasulullah kepada sahabat, mereka semangat Pak. Jadi sahabat itu semangat untuk melaksanakan sholat rawatib atau sholat yang mengiringi sholat fardu, sehingga apa? Sehingga mereka punya keinginan untuk dibangunkan oleh Allah rumah di surga. Sakit ya Pak ya? Dan juga sholat-sholat sunnah yang lain, duha juga seperti itu, tahajud juga seperti itu. Niki sing istiqomah tahajud sinten? Pak Zaki istiqomah ya? Ini luar biasa kalau tahajud ya. Ada 4 keistimewaan Pak. Pertama, jangan akan dijaga oleh Allah. Pertama, dimudahkan di segala urusan. Ini pertama. Yang kedua, diarahkan ke tempat yang baik dalam karirnya, dalam pekerjaannya, dalam sekolahnya misalnya. Ini yang kedua. Kalau jenengan seorang pelajar misalnya istiqomah di tahajud, maka insya Allah jenengan akan dimudahkan dalam studinya, dalam studi panjenengan. Kalau jenengan seorang pekerja misalnya akan ditempatkan di tempat yang terbaik dalam pekerjaan panjenengan. Kemudian yang ketiga, ketika ada masalah jenengan akan dimudahkan. Dan yang keempat, ketika ada orang yang tidak suka dengan panjenengan, maka Allah langsung yang nanti akan membalasnya. Jadi ini keistimewaan kalau kita istiqomah sholat tahajud Pak. Makanya nek sakit, apalagi ini momen yang luar biasa Ramadan ini, jenengan sudah ada kesempatan untuk sahur ya. Otomatis kalau sahur itu bangun malam, maka nek sakit bangun malam, kemudian tahajud 2 rakaat, terserah jenengan gitu, bisa 2 rakaat dan sebagainya, kemudian sahur. Ini sakit ngoten Pak. Sakit Pak ya? Insya Allah kalau orang Sinoman insya Allah tahajud semua Pak. Pun waktu dia lan nekani sapa sira az-zakat ing zakat. Jadi yang dimaksud di sini adalah zakat mal, zakat fitrah. Kalau zakat fitrah nanti insya Allah di akhir dari bulan Ramadan sebelum Syawal ya, sebelum Syawal atau mulai saat ini jangan sudah bisa zakat fitrah. Gunanya adalah untuk mensucikan diri kita ya. Terus yang kedua adalah zakat mal. Zakat mal berarti zakat harta yang kita miliki. Kemarin di tahun yang lalu kita sudah membahas terkait dengan zakat mal. Apa saja kemarin yang dizakati Pak? Masih ingat? 1. Yo, perhiasan emas dan perak. Yang kedua, masih ingat? Lali Ustaz. Oke. Terus kendaraan nanti masuk bisa perdagangan atau bisa pertanian. Apalagi? Apa? Ternak. Satu lagi Pak yang sekarang sedang ngetren ada namanya zakat profesi. Jadi kalau panjenengan punya gajinya lebih-lebih misalnya, kan nanti diteruskan dengan emas Pak, dengan emas. Kalau emas itu nisabnya dalam satu riwayat itu 83 kalau tidak salah ya. Nanti dicek lagi emas. Jadi kalau dengan punya 83 emas, 83 gram emas, dan itu dalam waktu 1 tahun Pak, maka panjenengan berkewajiban untuk mengeluarkan zakat. Sekarang emas berapa? Saiki emas naik ya. Naik luar biasa.
Satu emas 1 gram pinter 1 juta. Masya Allah. Berarti kalau 83, katakanlah 83 gram, berarti 80 juta. Berarti 1 tahun panjenengan punya punya emas atau punya uang 80 juta, maka berkewajiban untuk mengeluarkan zakat. Zakatnya itu adalah 2,5%. Dulu pernah kita bahas. Kalau zakat fitrah, pinter? Masih ingat? Saon. Ojo saon bang. 2,7 gitu. Atau 2 kilo 7 on atau 3 kilo lah. Sajane saiki ku nek saged dinaikkan Pak. Masuk dari dulu kita zakat fitrahnya 2,7 on atau 2 kilo 7 on. Sekarang kita naikkan Pak, mungkin 5 kilo lah atau 10 kilo lah untuk 1 orang. Wong jenengan ini kan saudagar beras semua kan. Jadi insya Allah kalau beras insya Allah tidak akan kekurangan. Begitu nggih Bapak nggih. Pun yang terakhir watasuma Ramadan, dan puasa. Engkau berpuasa Ramadan nanti bulan Ramadan seperti saat ini, watahajjah, dan engkau berhaji al-baita ing Baitullah. Jadi ini masuk dari kategori rukun Islam yang kita kenal. Yang pertama mengucapkan 2 kalimat syahadat, yang kedua adalah sholat, yang ketiga adalah zakat, yang keempat adalah puasa, yang kelima adalah haji.